Nah, baik, kita lanjutkan. Apa sih insecurity itu? Insecurity itu adalah perasaan tidak aman karena kita kurang percaya diri, karena kita merasa ada banyak kekurangan dalam diri kita, sehingga kita merasa takut, merasa gelisah, merasa malu, merasa minder. Diawali dari rasa bahwa saya itu banyak kekurangannya, Pak, saya dalam banyak hal tidak bisa apa-apa, saya itu siapa sih, dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan, akhirnya kita jadi gelisah, kita jadi penakut, kita terus minder, malu, tidak berani melakukan apa-apa. Nah, ini insecure namanya. Ya, pasti orang yang insecure-nya terlalu dalam itu dia sulit untuk mencintai dirinya. Kalau sulit untuk mencintai dirinya, ya sulit nanti lanjutannya untuk produktif, untuk jadi sesuatu. Seperti minggu lalu saya sebut, sulit jadi manusia yang otentik, jadi dirinya sendiri, karena dia sendiri tidak percaya pada dirinya. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang pasti salah sih, tapi kalau ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya membuat kita tidak percaya diri atau minder, sehingga kita mau ngapa-ngapain tertunda, kita tidak berani melakukan apa-apa karena itulah nanti namanya insecurity. Yang kalau saya bilang tadi, kalau ini tambah akut, ya jadinya kita kayak orang harus periksa lagi ke psikiater atau ke psikolog. Baik, nah ini mudahnya seperti ini. Jadi saya nggak tahu teman-teman pernah merasa begini enggak? Yang pertama, merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok ndak pinter toh ya, aku kok balik-balik keliru. Ini rasa ini, kalau ndak dikontrol, ndak hati-hati, akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah ndak berani saya itu bodoh saya itu ndak pinter saya itu kalau ngomong agak ndak rapi, agak pelegak-peleguk Nah, ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini, ya kita ada di state insecure. Nah, sekarang kita tengok dulu, kok bisa sih ya kita itu jatuh pada insecurity tadi. Jadi orang yang minder, jadi orang yang rendah diri. Itu kira-kira sebabnya apa sih? Nah, yang pertama, yang paling sering mempengaruhi kita sehingga kemudian kita minder, sehingga kemudian kita rendah diri, merasa insecure dengan diri kita sendiri, itu adalah persepsi kita sendiri. Jadi cara berpikir kita sendiri, cara kita mempersepsi diri kita, menganggap diri kita. Bahkan mungkin orang lain tidak menganggap kita begitu. Kita saja yang menganggap diri kita serendah itu. Seperti quotes yang kita bahas minggu lalu ya, kalau kita saja menghargai diri kita serendah itu, bagaimana orang bisa menghargai kita tinggi? Ibaratnya orang jualan, itu kan kita sudah menjual diri kita sangat murah, menampilkan, menunjukkan harga kita itu sangat murah, sangat rendah. Ya pasti saja tidak mungkin orang nawar, seandainya ini jual beli ya, orang berinteraksi nawar itu terus di atasnya. Kalau dari kita sendiri sudah rendah, ya orang bahkan bisa lebih rendah dari itu. Nah, ini kan kalau di minggu lalu ketika kita bahas people pleaser. Nah, persepsi orang-orang yang insecure ini terhadap dirinya juga begitu. Dia tidak memahami, mengakui, apalagi mensyukuri bahwa dalam dirinya itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi untuk bisa kita hidupkan. Kita terlanjur menganggap diri kita rendah, akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Kenapa kita mempersepsi diri kita terlalu rendah? Kemungkinan standar yang kita ikuti, kita tetapkan terlalu tinggi atau terlalu tidak nyambung dengan kita. Akhirnya ya
kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Bagi seseorang mungkin sesuatu itu sangat indah, tapi bagi orang lain bisa biasa-biasa saja. Nah, ini urusannya standar. Jadi akar kenapa sih orang kemudian menganggap dirinya sangat rendah, dirinya sangat tidak penting, jangan-jangan ngukurnya terlalu jauh. Bukan berarti salah, tapi standar yang terlalu jauh ini membuat kita merasa diri kita terlalu rendah, sehingga tidak semangat untuk mencapai ke sana. Akhirnya berhenti, apalah aku ini. Nah, ini yang pertama biasanya. Yang paling banyak sebenarnya yang pertama ini. Persepsi kita terhadap diri kita dan juga standar-standar yang kita ikuti. Yang kedua, emosi. Atau mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma, atau kita pernah dikecewakan, kita pernah disakiti, kita pernah mengalami trauma-trauma dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga membuat orang kemudian insecure. Misalnya merasa tidak dicintai orang tua, misalnya orang tuanya pilih kasih, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan misalnya. Nah, itu kemudian dia merasa terluka, batinnya merasa, oh mungkin aku ini orang tidak penting, mungkin aku ini anak yang tidak diinginkan, anak yang jelek sehingga orang tua tidak milih aku. Nah, ini terus muncullah rasa insecure. Mungkin kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, ditolak orang yang kita cintai, kita sudah tekad-tekadan nembak kok ya ditolak. Apalagi nolaknya pakai argumen lagi. Argumennya menyakitkan. Wah, saya mohon maaf ya, tidak siap jadi pasanganmu karena kamu begini sih, kamu begitu sih, kamu jelek sih, kamu apa sih, kamu itu sih. Ya, akhirnya kita terus down, drop, mengalami trauma. Oh, berarti aku ini jelek, oh berarti aku ini tidak pantas punya pasangan, oh berarti ini luka batin. Akhirnya kita besok-besok tidak berani lagi nembak. Besok-besok kita mikir-mikir dulu kalau mau mencari pasangan. Apalagi kalau ini kemudian dihubungkan dengan yang lebih besar, misalnya orang salah persepsi memahami takdir misalnya. Selama ini kan kita selalu, kalau ada orang mengalami musibah itu kita yang nuding bahwa wah, kamu itu banyak dosa, makanya oleh Allah diberi azab. Ini kan nunjuk keluar. Ada yang lebih ngeri lagi, yang ditunjuk dirinya sendiri terus. Wah, ini kok ngalami bencana ya, jangan-jangan bencana ini gara-gara dosaku. Jangan-jangan bencana ini gara-gara kelakuanku. Jangan-jangan bencana ini gara-gara kesalahan-kesalahanku selama ini. Akhirnya dia begitu marah, begitu kecewanya dengan dirinya. Nah, ini juga jenis emosi. Orang tidak nyaman dan tidak aman terhadap dirinya, itu bisa karena persepsi, bisa karena emosi. Jadi kalau persepsi tadi ya pikiran-pikiran kita sendiri. Kalau emosi itu muncul dari trauma-trauma, luka-luka batin yang selama ini mungkin kita alami. Ada kalanya juga karena lingkungan, pengalaman sehari-hari. Mungkin kita nasibnya tidak terlalu bagus, kita punya lingkungan yang tidak sehat. Misalnya lingkungan yang selalu mengecilkan kita, lingkungan yang tidak menganggap kita, lingkungan yang tidak menghitung keberadaan kita. Nah, ini juga membuat kita terus jadi minder, merasa kecil. Sejak kecil misalnya, kalau kita usul selalu dibantah, selalu ditolak. Sejak kecil misalnya kalau kita melakukan sesuatu selalu ditertawakan, tidak pernah dihargai. Nah, ini juga jadi akar munculnya insecurity. Lingkungan sekeliling itu bisa membentuk pola pikir aku ini rendah, aku ini lemah, aku ini inferior. Nah, selain pengalaman dan lingkungan, ada pula pop culture atau tren yang beredar di sekeliling kita. Ketika kita tidak update, ketika kita tidak mengikuti tren yang berjalan, kita terus merasa, aku ini apa sih?
aku ini kurang gaul, aku ini ketinggalan zaman, aku ini masa lalu. Nah, ini bisa juga. Jadi kita tidak mengikuti tren, kita tidak update, kita jadi orang yang tidak ngerti ini, tidak ngerti itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu sesuai kemampuan anak hari ini. Akhirnya kita insecure. Misalnya sekarang semua orang mengikuti drama Korea yang judulnya ini itu, kok kita tidak ngikuti? Akhirnya dalam obrolan kita merasa, ternyata aku ini tidak update, tidak nyambung terus kalau ngobrol sama teman. Nah, ini juga sumbernya insecure. Seolah-olah itu hal yang sangat penting. Kemudian ketakutan. Nah, kalau hubungannya dengan ketakutan ini, ya setiap orang punya ketakutan-ketakutannya sendiri. Tapi dalam insecurity ini, ketakutan itu membuat kita kemudian tidak ngapa-ngapain. Membuat kita menarik diri dari kehidupan nyata. The reality of fear, tentang ketakutan. Bagaimana kita hidup ini banyak ketakutan. Tapi sebenarnya kalau pakai kalimat-kalimat yang ditulis di situ, ketakutan yang ada dalam diri kita itu seringkali bukan pada yang kita takuti, tapi pada dibalik yang kita takuti. Itu nanti yang disebut insecurity. Misalnya di situ ada kalimat, engkau sebenarnya tidak takut pada kegelapan. Engkau hanya takut pada apa yang ada di balik kegelapan itu. Tapi kita menganggapnya, saya takut kegelapan. Nanti orang insecure juga begitu. Mungkin kita itu tidak takut pacaran, tapi takut ditolak. Kita tidak takut ujian, tapi takut nilainya rendah. Nah, ini loh yang jadi sumbernya insecure itu. Jadi kalau nanti kita meneliti dalam diri kita, kok aku bisa insecure ya? Awas salah identifikasi tentang ketakutan kita. Engkau tidak takut ketinggian, tapi engkau sebenarnya takut jatuh. Engkau tidak takut orang-orang di sekelilingmu. Maksudnya engkau tidak takut sebenarnya. Engkau itu tidak takut bergaul kok. Engkau tidak takut bersosialisasi. Cuma engkau hanya takut ditolak orang. You are not afraid to love. You are just afraid of not being loved back. Engkau sebenarnya bukan orang yang takut mencintai, tapi takut tidak dicintai kembali. Engkau sebenarnya tidak takut untuk melepaskan dia. Hanya saja engkau takut hidup tanpa dia. Engkau bukannya takut untuk mencoba kembali, tapi engkau sebenarnya takut kalau tersakiti kembali. Nah, ini sebenarnya mengidentifikasi ketakutan kita lebih dalam. Disitulah sumbernya insecure. Jadi yang kita anggap ketakutan di luar itu sebenarnya rahasianya ada di dalam. Efeknya apa? Ya, kalau ini sebenarnya sudah bisa ditebak secara logis. Orang yang mengalami insecurity itu kalau terus-menerus begitu, yang jelas dia cemas, pesimis, dan tidak bahagia. Karena terhadap dirinya sendiri saja dia tidak nyaman. Dia tidak merasa puas. Akhirnya apa? Dia serba pesimis dan tidak bahagia. Merasa rendah, tidak percaya diri, putus asa, depresi, kesepian, merasa tak berharga. Dalam situasi yang parah, bahkan ada yang, apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini? Apa arti keberadaanku? Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. Makanya tadi saya bilang, yuk kita bareng-bareng untuk lingkungan kita, untuk sekeliling kita, saling membantu. Untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga. Kalau hari ini kan banyak itu pertarungan saling menjatuhkan, saling merendahkan. Nah, ini menurut saya eman-eman waktu dan energi kita untuk saling bertarung, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Akan lebih kondusif, nyaman, enak hidup ini kalau kita saling mendukung.
saling menguatkan, saling menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang lahir menjadi generasi yang serba cemas, pesimis, rendah diri, depresi, kesepian. Orang-orang yang mengalami insecurity semacam ini hidupnya pasti lelah. Lelah itu karena dia mikir dirinya sendiri yang tidak memenuhi standar-standar seperti yang dia harapkan. Kalau bisa dia ingin lari saja dari kenyataan. Dia tertekan karena tidak cocok antara ideal yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Jadi dia akhirnya ingin lari dari kenyataan. Fisiknya lelah, batinnya lelah. Makanya dia punya kecenderungan, saya bilang tadi, kalau dalam situasi sangat parah, ini perlu psikolog, perlu psikiater. Hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insecurity. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa minder, rasa tidak percaya diri ini. Nah, saya lanjutkan strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri. Yang pertama apa? Jangan lupa self-love. Kita cintai anugerah Allah pada diri kita yang pasti istimewa, pasti luar biasa. Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. Hanya saja kita tidak pernah menengoknya. Kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita. Kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita. Kita bahkan tidak hanya diri kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat. Baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita. Akhirnya kita hidupnya jadi murung, hidupnya jadi tidak ceria. Maka yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi, masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak apple to apple. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, misalnya, wah orang lain kok sukses sementara aku enggak. Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntung sukses. Dia sudah melakukan usaha, sementara kita hanya mengeluh saja. Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik ganteng-ganteng seperti itu ya, kok aku kalau ngaca kok minder sendiri aku lihat. Ya karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegantengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu, tentang jabatan pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity, yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus. Kemudian yang ketiga, cari teman yang mendukung. Jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa percaya diri kita. Kok terpaksanya punya teman yang nyinyir, punya teman yang suka nyela, punya teman yang tidak mendukung kepercayaan diri kita, ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada insecurity. Yang keempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih menerima diri kita. Oke lah, dalam aspek kuliah saya tidak lulus-lulus, nilai saya jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan, lebih mapan. Mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepat, nilainya paling tinggi. Tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan. Saya sekarang sudah punya kerjaan, sudah bisa mapan. Loh ini kan kita melihat sisi positifnya.
dia lulusnya cepet, tapi aku lulusnya lama. Tapi kan aku di pondok sambil hafalan Quran, lumayan. Aku lulusnya agak telat, tapi kan ada bonus, aku sambil hafal Quran. Nah, banyak kok. Apa? Coba kita cari, apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain. Yo, aku ini miskin, tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan. Miskin begini aku masih bisa gembira loh. Daripada yang uangnya banyak, kadang sumpek malahan, kena masalah masing-masing. Nah, kegembiraan ini harus kita syukuri. Nah, ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita, biar tidak isinya mengeluh saja. Kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan, saatnya kemudian untuk kita bersyukur. Mari kita syukuri hidup ini. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang insecure itu sulit bersyukur karena dia melihat kurangnya dirinya, kesulitannya dirinya saja. Ya kalau orang merasa kurang, merasa sulit, bagaimana dia bisa bersyukur? Tidak mungkin nanti jatuh pada la in syakartum la azidannakum. Tidak mungkin ditambah oleh Allah, wong ya dia sulit bersyukur. Ya seperti pertemuan sebelumnya, para filosof pun ya rame membahas tentang insecurity ini. Banyak yang mendalam membahas tentang insecure. Misalnya Epictetus, kata Epictetus, we suffer more in imagination than we do in reality. Kata Epictetus, kita itu lebih banyak tersakiti oleh imajinasi-imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataannya. Jadi rasa tidak percaya diri tadi, rasa yang membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dengan diri kita sendiri. Kalau pakai pikirannya Epictetus itu ya karena kita itu termakan oleh imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita tentang diri kita yang sangat rendah, sangat buruk. Akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Padahal in reality mungkin tidak begitu. Kita itu ya punya banyak keistimewaan. Hanya saja kita ditelan, dilibas oleh imajinasi-imajinasi jelek kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mengikuti Epictetus berarti apa? Yuk, pikiran kita dibawa ke yang positif-positif saja. Jangan mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, termasuk tentang diri kita. Ya kita memang manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan. Tapi kan bukan berarti terus kalau sudah salah, sudah keliru, terus kiamat. Bahwa kita ini pasti orang jahat, pasti orang jelek, kan tidak begitu. Kita masih punya daya dan kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai orang baik. Tinggal kita mengganti gaya hidup, mengganti pola hidup. Kan rumusnya di situ sebenarnya. Cuma label-label imajinasi-imajinasi yang kita tempelkan dalam diri kita, ini kemudian sering menghalangi langkah kita untuk berubah jadi lebih baik. Kita sudah menyerah dengan label aku ini orang bodoh, kita menyerah dengan label aku ini orang tidak mampu, kita menyerah dengan label aku ini orang lemah, ya selesai. Kalau kita sudah menyerah di situ, masuk ke lubang insecurity. Kemudian ini dilengkapi oleh pandangannya Dalai Lama. Kata Dalai Lama, lack of transparency result in distrust and a deep sense of insecurity. Kurangnya keterbukaan akan membuahkan ketidakpercayaan dan insecurity yang dalam. A lack of transparency itu kan berarti tidak terbuka, tidak jujur, tidak apa adanya tentang diri kita. Ya tentu saja melahirkan orang lain tidak percaya pada diri kita, kita juga tidak percaya pada diri kita. Wong kita tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak jujur. Disitulah kita masuk pada insecurity. Karena kita tidak paham tentang diri kita, ya kita isinya serba bingung, mau apa, mau kemana. Dilanjutkan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, tugas yang harus kita tetapkan untuk diri kita bukan kok to feel secure, untuk merasa aman, tapi to be able to tolerate
insecurity. Kita harus bisa menerima insecurity. Maksudnya apa? Ketakutan-ketakutan, kemudian hal-hal yang menurut kita negatif, itu kita terima dulu. Ya setelah itu kita carikan solusinya. Tidak mungkin hidup kita itu sepenuhnya secure, sepenuhnya nyaman, enak. Pasti tentu saja ada yang kurang-kurang. Ya kita terima dulu yang kurang-kurang ini, nanti pada saatnya kita tingkatkan. Kita keluar dari zona nyaman kita untuk hidup secara lebih baik. Dipungkasi oleh Osho, kata Osho, kuncinya kita lepas dari insecurity adalah expectation, harapan. Jadi manusia jangan sampai kita kehilangan harapan. Mengapa sih orang insecure tadi terus tidak mau ngapa-ngapain lagi, menyerah dengan dirinya? Itu karena dia putus harapan. Karena dia sudah sangat kecewa dengan dirinya, akhirnya putus harapannya. Dia tidak ingin apa-apa lagi sehubungan dengan dirinya. Dia tidak percaya dirinya bisa mencapai sesuatu. Jadi orang insecure itu bahkan berharap saja dia tidak berani. Dia merasa tidak mampu. Padahal kuncinya, kata Osho, kita keluar dari zona insecurity itu, kita menghidupkan harapan-harapan. Nah, ini untuk insecurity saya pungkasi dengan satu tips agar kita kuat dan tangguh saat kita melawan insecurity. Yang menguatkan diri kita dalam situasi insecure, yang pertama adalah kebenaran dan kebaikan. Maksudnya apa? Usahakan meskipun kita ini ada dalam situasi insecure, merasa kita tidak pantas lah, merasa kita tidak berguna lah, merasa kita tidak mampu lah, tapi tetap usahakan kita di jalur kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai membuat kita keluar jalur, membuat kita melakukan hal-hal yang salah, yang dosa, yang merusak, yang maksiat dan lain sebagainya. Karena begitu kita melakukan itu, akan bertambah dalam lubang insecurity dalam diri kita. Begitu kita melakukan dosa yang tambah banyak, kesalahan yang kita sengaja tambah besar, ya kita akan semakin dalam jatuh pada insecurity. Maka usahakan dalam upaya kita menaklukkan insecurity, kita tetap ada di jalur kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, kuatkan tekad dan tujuan. Jadi ada kalanya obat paling ampuh dari rasa tidak berdaya itu kita awali dari pernyataan afirmasi diri bahwa aku ini sebenarnya bisa kok, aku ini sebenarnya mampu kok, aku ini sebenarnya punya kapasitas kok. Ini namanya tekad dan tujuan. Ini akan menguatkan perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, cinta dan kegembiraan. Jadi mari melakukan apapun dalam koridor cinta dan gembira. Cinta itu maksudnya tidak sekedar menuruti keinginan-keinginan egois kita, tapi juga kita memikirkan manfaat maslahat hidup kita untuk yang lain, untuk sesama. Nah, ini berarti koridornya koridor cinta. Aku kok merasa lemah ya, aku merasa tidak pantas ya. Tapi kalau aku tidak turun, kalau aku tidak terjun, nanti orang-orang siapa yang bantu? Masyarakat siapa yang mendampingi? Nah, ini kan kepedulian sosial, kepedulian sesama. Ada rasa cinta yang tidak egois untuk sesama. Nah, ini akan menguatkan perjuangan kita. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya kita menawarkan insecurity tadi yang ada dalam diri kita. Nah, yang keempat, tawakal dan menerima. Ini pasti. Sebenarnya ini boleh ada di awal penerimaan itu. Jadi sebenarnya aku mampu kok. Mungkin hanya belum keluar saja. Sementara situasiku masih begini, tapi aku yakin besok aku jadi lebih baik. Nah, ini penerimaan, tawakal terhadap apapun yang diberikan oleh Allah.
Ini pertarungan kita melawan insecurity akan didukung, dikuatkan oleh 4 karakter ini. Jadi mari kita kembangkan hidup yang on the track terus-menerus, on the right track terus-menerus, dalam kebenaran, kebaikan. Kita kuatkan tekad kita kuatkan kegembiraan, hidup dalam cinta, dan juga penerimaan. Nah, hati-hati dengan yang melemahkan. Yang melemahkan itu berarti akan membuat kita semakin dalam jatuh pada aspek insecure. Yang pertama adalah pamrih dan ketergantungan. Pamrih itu melakukan apa-apa karena ada hal di luar diri yang dituju, yang diinginkan. Ini namanya pamrih. Aku membantumu biar kamu puji bahwa aku ini dermawan. Aku menolongmu biar kamu puji bahwa aku ini peduli sesama. Nah, ini ada pamrihnya. Ketika ada pamrih-pamrih seperti ini, biasanya sulit untuk mengobati insecurity. Karena diri kita tidak bisa dibohongi bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak murni, sesuatu yang berpamrih. Apalagi ketergantungan. Ketergantungan itu ya, kita tidak bisa lepas dari sesuatu. Kita tidak bisa ditinggalkan sesuatu yang sifatnya duniawi tentunya ya. Satu-satunya ketergantungan itu kan yang positif, ketergantungan kita pada Allah, Allahus Somad. Ini akan melemahkan insecurity. Semakin kita tergantung pada yang di luar diri kita, semakin muncul kesadaran bahwa aku ini lemah. Ketika tidak ada yang mendukungku, yang tadi membuatku tergantung tadi. Maka penting kita cari apa sih yang membuatku tergantung. Kalau bisa ya kita sapih. Kalau bahasa Jawa ini disapih, kita lepas sebentar. Nah, jangan sampai juga kita punya karakter abai, cuek dan lari dari persoalan. Banyak orang yang sebenarnya dia tahu dia punya insecurity, tapi terus dia gayanya seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, ini kadang-kadang jadi bahaya juga, karena kadang-kadang ini bisa meledak pada saatnya jadi semakin dalam. Dia sudah merasa sebenarnya bisa enggak ya aku melakukan ini. Terus dia, tapi karena dia merasa insecure, dia lari dari persoalan. Sudahlah, aku enggak usah ngurus itu. Pada saatnya ketika dia terpaksa berhadapan dengan urusan itu, dia akan semakin down. Maka ya, anggap saja ketakutan-ketakutan tadi yang tumbuh dari insecurity sebagai tantangan. Berani tidak kita menaklukkan. Nah, ini namanya kita tidak lari dari persoalan. Berarti apa? Pelan-pelan kita taklukkan. Termasuk yang melemahkan dalam insecurity adalah kebencian-kebencian kita terhadap apapun. Dan juga kemuraman kita. Kemuraman itu maksudnya ya hidup yang tidak pernah bersyukur. Hidup yang isinya mengeluh saja. Ini namanya insecure. Kan hari ini banyak di antara kita yang tiap hari mengeluh. Wah, negara kita ini apa ini? Ada masalah ini, ada masalah itu. Kita mengeluh segala hal. Nah, ini hidup dalam kemuraman. Ini akan jatuh pada insecurity. Dan yang keempat, kecewa dan kemarahan. Nah, ini tentu saja membuat kita tambah lemah, tambah insecure. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan yang menguatkan dan melemahkan ini dalam perjuangan kita menaklukkan insecurity, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dalam hidup.